Aku membuka pintu rumah dengan lelah setelah seharian bekerja. Sepi, istriku sedang pergi keluar kota untuk sebuah pelatihan kerja selama beberapa hari. Aku menghela napas panjang, membayangkan malam-malam tanpa kehangatannya. Saat hendak melepas sepatu, terdengar suara langkah dari dapur. Aku sedikit terkejut, lalu muncul sosok yang tidak asing, Mama mertua. Baru pulang, Nak, pasti capek? Iya, suaranya lembut, penuh kehangatan. Aku tersenyum canggung. Iya, Ma, tumben kesini. Ia tertawa kecil sambil mengangkat panci. Ibumu ini tahu kalau kamu sendirian, jadi Mama datang buat masakin makanan biar kamu nggak asal makan di luar. Aku terharu. Aku memang dekat dengan Mama mertua sejak awal menikah, tapi tidak menyangka ia akan datang sejauh ini hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Sini, duduk dulu. Mama bikinin sup ayam kesukaanmu. Aku duduk di meja makan, melihat sosoknya yang sibuk di dapur. Meski sudah berumur, Mama masih terlihat anggun dan terawat. Aroma sup yang menguar dari dapur semakin menambah rasa nyaman di rumah yang tadinya terasa sepi. Beberapa menit kemudian, Mama datang dengan semangkuk sup hangat. Ia duduk di seberangku, memperhatikanku makan. Enak? Kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Enak banget, Ma. Kayak masakan istri. Ia tersenyum lembut. Ya iyalah, dia kan belajar masak dari Mama. Kami tertawa bersama. Entah kenapa, suasana malam itu begitu hangat dan menenangkan. Tidak ada kecanggungan, hanya obrolan ringan dan tawa. Aku merasa benar-benar diperhatikan. Setelah makan, Mama membantuku membereskan meja makan, lalu duduk di ruang tamu. Aku menyalakan TV, tapi lebih fokus menatapnya. Ma, makasih ya udah peduli sama aku, ucapku tulus. Ia menatapku dengan mata keibuannya yang lembut. Kamu itu sudah seperti anak Mama sendiri. Waktu istrimu nggak ada, Mama nggak mau kamu merasa sendirian. Aku tersenyum, merasa begitu bersyukur. Dalam diam, aku menyadari satu hal, betapa berharganya seorang ibu, meskipun bukan ibu kandungku sendiri. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang, merasa rumah ini tetap penuh kehangatan, meski istriku sedang tidak ada. Setelah berbincang cukup lama, Mama mertua bangkit dari sofa. Mama mau beresin dapur dulu, ya. Aku ikut berdiri. Biar aku aja, Ma. Mama kan udah capek masak. Tapi ia hanya tersenyum. Udah, kamu istirahat aja. Mama senang bisa bantu. Aku menghela napas dan mengalah. Mama memang tipikal wanita yang tidak bisa diam kalau melihat ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku kembali duduk, menonton TV sekadar mengisi waktu. Tapi mataku tanpa sadar beberapa kali melirik ke arah dapur, melihat sosok Mama yang sibuk membersihkan meja dan mencuci piring. Ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Rumah yang tadi sepi kini terasa hangat. Aku benar-benar merasa diperhatikan, seperti seorang anak yang dirawat ibunya sendiri. Tak lama, Mama kembali ke ruang tamu. Udah rapi. Kalau gitu Mama pulang sekarang, ya. Aku sedikit terkejut. Mau pulang sekarang? Udah malam, Ma. Kenapa nggak nginap aja? Mama tampak ragu. Tapi kan, udah, Ma. Biar aku siapin kamar. Lagian, kalau pulang sekarang, Mama capek di jalan. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya ia mengangguk. Baiklah, tapi cuma semalam aja. Aku tersenyum senang. Aku menyiapkan kamar tamu untuknya, memastikan tempat tidur bersih dan nyaman. Setelah semua siap, aku melihatnya duduk di tepi tempat tidur. Makasih ya, Nak. Kamu baik banget. Aku mengangguk. Mama juga. Aku beruntung punya mertua sebaik Mama. Ia tersenyum lembut. Ya udah, kamu juga istirahat sana. Besok kan kerja. Aku mengucapkan selamat tidur, lalu menuju kamarku sendiri. Namun, malam itu, aku masih terjaga cukup lama. Ada rasa syukur yang memenuhi hatiku. Aku memang merindukan istriku, tapi kehadiran Mama
Membuatku sadar, keluarga itu bukan hanya tentang pasangan, tapi juga tentang orang-orang yang selalu ada untuk kita, tanpa pamrih. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan lebih tenang dari sebelumnya. Pagi itu, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Saat keluar dari kamar, aroma masakan langsung menyambutku. Aku melangkah ke dapur dan menemukan Mama sudah sibuk memasak. "Wah, pagi-pagi udah masak, Ma?" tanyaku heran. Mama menoleh sambil tersenyum. "Iya iyalah, masa anak Mama sarapan mie instan?" Aku tertawa kecil. Bener juga. Aku duduk di meja makan, menatap Mama yang lincah mengaduk wajan. Entah kenapa, ada perasaan hangat yang muncul dalam hatiku. Aku benar-benar merasa diperhatikan. Beberapa menit kemudian, Mama menyajikan nasi goreng dengan telur mata sapi. "Ayo, makan dulu sebelum kerja," katanya. Aku mencicipinya dan langsung tersenyum. "Wah, enak banget, kalah nih nasi goreng di restoran." Mama tertawa. "Ya iyalah, ini masakan penuh kasih sayang." Kami menikmati sarapan bersama sambil mengobrol santai. Rasanya seperti ada di rumah sendiri, seperti dulu waktu aku masih tinggal bersama orang tuaku. Setelah selesai makan, aku bersiap-siap untuk berangkat kerja. "Mama nanti pulang sendiri. Aku bisa anterin setelah pulang kerja, kok." Mama menggeleng. "Gak usah repot-repot, Nak. Mama bisa pulang sendiri." Aku menghela napas. "Baiklah, tapi hati-hati ya, Ma." Sebelum pergi, Mama menatapku dengan lembut. "Kamu itu udah kayak anak sendiri buat Mama. Jadi, kalau ada apa-apa, jangan ragu cerita ke Mama, ya." Aku tersenyum. "Siap, Ma." Hari itu, aku pergi bekerja dengan perasaan yang berbeda. Aku sadar, meskipun istriku sedang tidak ada, aku tidak benar-benar sendirian. Aku masih punya Mama mertua yang begitu peduli. Dan sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat. Aku tidak lagi melihatnya hanya sebagai ibu dari istriku, tapi sebagai ibu keduaku, seseorang yang akan selalu ada, dengan kasih sayang tanpa syarat. Setelah hari itu, hubungan kami semakin akrab. Mama sering mengirim pesan, menanyakan kabar dan apakah aku sudah makan. Kadang, ia bahkan mengirim makanan ke rumah tanpa aku minta. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku menemukan sebuah kotak makanan di meja makan dengan catatan kecil. "Nak, Mama masakin kesukaanmu. Jangan lupa makan ya, Mama." Aku tersenyum membaca pesan itu. Rasanya seperti kembali ke masa kecil, saat ibuku sendiri selalu memastikan aku tidak kelaparan. Beberapa hari kemudian, Mama kembali mampir ke rumah. Kali ini, ia membawa beberapa bahan makanan. "Loh, Ma, bawa banyak banget?" tanyaku heran. Mama tertawa. "Iya, biar kamu nggak beli makanan di luar terus." Aku menggaruk kepala, sedikit malu karena merasa terlalu diperhatikan. Tapi dalam hati, aku sangat bersyukur. Malam itu, kami kembali makan malam bersama. Obrolan kami mengalir ringan, mulai dari pekerjaan, hobi, sampai cerita-cerita lucu tentang istriku waktu kecil. "Dulu, istrimu itu kalau makan pilih-pilih banget. Harus Mama bujuk dulu baru mau makan sayur," cerita Mama sambil tertawa. Aku ikut tertawa. "Sampai sekarang juga gitu, Ma. Kadang harus aku paksa dulu." Kami terus mengobrol, tanpa terasa waktu sudah cukup malam. Aku menawarkan Mama untuk menginap lagi, tapi kali ini ia menolak. "Mama harus pulang. Besok ada pengajian di rumah." Aku mengangguk mengerti. Aku mengantarnya sampai ke pintu, lalu melihatnya pergi dengan hati yang hangat. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil tersenyum. Aku menyadari satu hal, kadang, kasih sayang itu datang dari tempat yang tidak terduga. Dan aku bersyukur memiliki Mama mertua yang begitu perhatian. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari berlalu, aku kembali sibuk dengan pekerjaanku. Tapi perhatian Mama mertua tetap terasa.
Kadang ia mengirim pesan singkat. Jangan lupa makan, nak. Jangan terlalu capek, jaga kesehatan. Pesan-pesan sederhana itu membuatku tersenyum setiap kali membacanya. Suatu malam, aku baru saja pulang kerja ketika tiba-tiba listrik di rumah padam. Gelap total. Aku menghela napas, mencari senter di ponsel, lalu berusaha mencari tahu penyebabnya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama mama mertua muncul di layar. "Halo, Ma," tanyaku. "Nak, rumahmu mati lampu juga." Aku terkejut. "Kok mama tahu? Mama di depan rumah nih." Pas mau masuk, lihat lampunya mati semua. Aku buru-buru membuka pintu. Benar saja, mama berdiri di depan sambil membawa tas kecil. "Mama bawa lilin, siapa tahu butuh," katanya sambil tersenyum. Aku terharu. "Kok bisa kepikiran ke sini, Ma?" Mama mengangkat bahu. "Entah kenapa, Mama kepikiran kamu. Ternyata pas sampai, rumahmu mati lampu. Jadi kebetulan kan?" Aku tertawa kecil. "Kebetulan yang pas banget." Kami masuk ke dalam, menyalakan beberapa lilin di meja. Cahaya temaram membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Aku duduk di sofa, sementara mama sibuk mengeluarkan termos kecil dari tasnya. "Mama bawa teh jahe, biar badanmu anget." Aku tersenyum, menerima cangkir yang ia berikan. "Wah, Ma ini emang luar biasa." Kami duduk berdua di ruang tamu, menikmati teh hangat di tengah gelapnya malam. Obrolan ringan mengalir begitu saja, membuatku lupa kalau listrik masih belum menyala. Beberapa saat kemudian, listrik akhirnya kembali. Rumah kembali terang, tapi anehnya, aku justru merasa nyaman dengan suasana tadi, hangat, tenang, dan penuh perhatian. Saat mama berpamitan untuk pulang, aku mengantarnya sampai ke depan. "Ma, makasih ya, beneran, aku nggak tahu harus bilang apa lagi." Mama tersenyum lembut. "Udah, nggak usah berterima kasih. Kamu itu anak mama juga." Aku mengangguk. Malam itu, aku sadar satu hal, kadang, perhatian kecil bisa berarti begitu besar. Dan aku benar-benar bersyukur memiliki mama mertua yang luar biasa. Sejak malam itu, aku dan mama mertua jadi semakin dekat. Aku merasa seperti punya ibu kedua yang selalu peduli. Suatu hari, aku pulang kerja lebih awal karena kantorku sedang ada perbaikan listrik. Saat masuk rumah, aku terkejut melihat mama ada di dapur, sedang sibuk memasak. "Loh, Ma, kok ada di sini?" tanyaku heran. Mama menoleh dan tersenyum. "Oh, kamu udah pulang. Mama tadi kebetulan lewat, mampir sekalian bikinin makanan buat kamu." Aku tersenyum kecil. Mama ini ya, selalu perhatian banget. Aku duduk di meja makan, melihat mama yang sibuk memasak. Wajahnya terlihat tenang dan penuh kasih sayang. Tidak butuh waktu lama, ia menyajikan sepiring ayam goreng tepung dan sup sayur kesukaanku. "Ayo makan dulu sebelum dingin," katanya sambil duduk di seberangku. Aku mencicipinya dan langsung tersenyum. "Enak banget, Ma. Aku jadi ketagihan nih." Mama tertawa kecil. "Ya udah, kalau suka nanti Mama sering masakin." Kami makan bersama sambil mengobrol santai. Rasanya seperti di rumah sendiri, penuh kehangatan. Aku bercerita tentang pekerjaanku, dan Mama mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi nasihat. Setelah makan, aku membantu membereskan meja, tapi Mama menahanku. "Udah, biar Mama aja. Kamu kan udah capek kerja." Aku menghela napas dan tersenyum. Mama selalu baik banget sama aku. Mama menatapku dengan lembut. "Karena kamu itu anak Mama juga. Mama nggak mau kamu merasa sendirian." Aku terdiam sesaat. Kata-kata itu begitu dalam dan tulus. Malam itu, setelah Mama pulang, aku duduk di ruang tamu sambil merenung. Aku memang merindukan istriku, tapi perhatian Mama membuatku merasa tetap diperhatikan dan tidak sendiri. Aku tersenyum kecil. Aku benar-benar beruntung memiliki mama mertua yang begitu luar biasa. Malam itu, aku duduk di teras rumah, memandangi langit.
yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan di dalam hatiku. Aku menyadari sesuatu, keluarga bukan hanya tentang hubungan darah, tapi juga tentang orang-orang yang tulus menyayangi dan peduli pada kita. Mama mertua telah membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu tidak terbatas hanya pada anak kandungnya. Perhatiannya, kepeduliannya, dan kehangatannya membuatku merasa dihargai dan tidak pernah benar-benar sendirian. Aku menghela napas panjang, tersenyum kecil. Dalam hati, aku bersyukur memiliki sosok seperti Mama dalam hidupku. Dan aku tahu, setelah ini, hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Lebih dari sekadar menantu dan mertua, aku telah menemukan ibu kedua yang selalu ada untukku.